menuju Sembalun setelah 3 hari totalnya ini hari keempat di Lombok. Dari Jakarta 3.000 perjalanan ya, udah masuk hari ke-7 ya. Jadi kita main-main dari Lombok Timur tadi ke Sembalun. Nah, ini kita mau tunjukin di mana saja yang harus kita lewati, kurang lebih seperti itu. Dan ini jalanan yang sudah mendekati alas di Sembalun. Di sini terlihat jalannya sudah bagus, sudah aspal semua, dan aspalnya sudah aspal mix dan terus dilakukan maintenance oleh pekerja umum di sana ya. Ini jalannya lumayan walaupun masih ada yang harus dibetulin, tapi semua berprogres dan secara umum tidak ada kendala karena tidak menutup jalan juga. Banyak jembatan yang baru dibangun ya, karena terjadi banyak longsor juga, tapi penanganannya luar biasa. Ini ada tempat area gitu, area pertama kayak orang bisa lihat, nah gunung di bawah itu jalannya turun sekali. Untuk belak-belok lumayan ya, kalau yang hobi menikung gitu naik motornya pasti oke, suka banget. Turun terus, jembatan dibaruin, dicat dengan warna yang menyolok supaya nanti kalau malam bisa terang. Ini kurang lebih seperti ini ya, videonya saya percepat supaya durasi, dan juga karena ada video dipercepat saya harus menggunakan suara jazzy. Kalau pakai suara asli nanti jadi suara robot. Nah itu ada Mas Oo yang ada di depan. Jadi kita di sini ini bertiga, 3 motor ya. Dari Jakarta berdua, 2 motor, terus kemudian karena lagi main di Lombok Timur diajak Mas Oo untuk ke Sembalun, dia tunjukin Sembalun kayak apa. Nanti ini di bawah kaki Gunung Rinjani, jadi luar biasa tempatnya. Belokan dan turunannya luar biasa, cukup menantang. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kira-kira bayangannya. Oh, kalau ke Sembalun seperti itu jalannya, sudah sudah bagus. Nah ini yang dalam video cepat ini jalannya menyempit ya, jadi kalau ada 2 mobil mungkin nggak bisa kencang. Beberapa lebar kayak itu tadi, tapi hanya untuk sudah ditahan. Dan ini masih proses pelebaran, maksudnya kiri kanannya lagi pengerjaan untuk dicor supaya lebih luas. Bro Heri tadi, Bro Heri yang ada di depan, motornya pakai trail 1, terus yang depan itu R25 ya, R2 Yamaha ya, terus saya sendiri pakai versi 6,5. Jadi nah jalannya lumayan kan, bagus banget ini. Nah ini kita sampai di tempat seperti rest area begitu, tapi di ujungnya itu banyak spot-spot untuk foto, dan kita bisa lihat seperti ngarai di bawah itu kosong, luar biasa. Tapi hati-hati ya kalau di sini, karena di sini banyak monyet, dan sepanjang perjalanan tadi itu monyet itu sudah sudah ada sepanjang perjalanan itu. Jadi kalau kita berhenti di jalan mungkin monyetnya akan minta-minta. Dan kalau ya di sini di warung-warung itu monyetnya juga suka mencuri. Yang dicuri kadang handphone, keselnya begitu. Ada yang sampai dibawa ke bawah, ya udah gimana lagi. Makanya hati-hati untuk di sini. Ini kita lanjutkan perjalanan lagi setelah istirahat beberapa saat tadi ngopi. Terus ada trouble sedikit di kendaraan. Nah ini jalan lagi
jalan ini infonya nanti akan tembus ke Lombok Barat ya, kalau nggak salah. Mungkin yang tahu bisa koreksi, ini nanti tembus jadi muterin gunung terus ya hampir tembus ke sana. Tapi karena posisi kita nanti di Lombok Timur, kalau lewat Lombok Barat muter jauh jadinya. Nah kita lihat aja sampai seberapa kuat di sini, karena ini kalau dari sisi naiknya motornya juga cukup asik, mengasihkan, dan kemudian secara tempat di sini dinginnya, hawanya dingin, jadi jangan khawatir kepanasan, dingin sekali. Tadi kelihatan juga ya embun turun. Tapi pas di sebelum masuk alas yang menuju Sembalun, masih di jalan dari Mas Badik kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman dari sono bisa mengkoreksi kalau salah, itu masih panas, kondisinya masih panas. Tapi begitu masuk di sini tuh udah ini deh, udah dingin. Dan juga di sini banyak tanaman pohon buah stroberi ya, stroberi. Jadi penghasil stroberi. Stroberi di sini yang dihasilkan bagus-bagus dan banyak dijual juga di pinggir jalan. Selain juga dibawa ke Lombok Barat tentunya untuk dipasarkan, atau bahkan mungkin diekspor juga karena bagus di sini hasil stroberinya. Dan juga sayur mayur di sini luar biasa banyak ya. Di sono juga nih pemerintah setempat memperbaiki terus nih jalan-jalannya. Tadi ada berapa kali jembatan itu selama perjalanan semua dalam proses. Nah ini pembangunan lagi, ini jalan lamanya dibuat lagi, itu jalan yang bagus. Banyak nih, beberapa kali tadi kita lewatin jalan-jalan seperti ini. Mungkin kalau teman-teman kalau ke Lombok tujuannya ke Sumbawa dan sebagainya mungkin tidak lewat sini, karena ini posisinya hampir menuju tengah ya, jadi tidak dilewati. Jadi antara kondisinya di sini hujan dan cukup tidak sempat untuk pakai jas hujan, makanya kita lari-lari langsung turun, tasnya diambil. Nah udah, kita istirahat dulu di sini. Lumayan di rumah warga ada kayak seperti saung. Nah ini kita sudah selesai istirahatnya sesaat. Ini kalau dilihat dari kameranya juga kelihatan ada embun. Oh ya, saya infokan bahwa kita akhirnya balik kanan atau kembali ke Lombok Timur, tidak jadi muter ini terus karena kondisinya hujan. Jadi kalau kembali ke Lombok Timur ini ya selesai hujan, tapi yang sono hujannya masih sangat deras dan nanti licin, lebih licin dari yang sini, makanya kita ambil keputusan untuk balik lagi. Nah ini jalannya jalan yang sama dipakai, tapi mungkin beberapa yang tadi belum divideokan, di sini saya videokan ulang. Ini jalan yang rusak tadi ya, kita lewati tadi. Nanti juga lewat hutan-hutannya dari sisi Sembalun. Kalau tadi dari sisi Lombok Timur mengarah ke arah Sembalun. Mungkin orang sini nyebutnya nggak Lombok Timur gitu ya, mungkin daerah-daerah apa, tapi saya kurang begitu tahu. Nah silahkan komen di bawah. Ini jalannya yang rusak. Oke, ini sepertinya mau dilakukan pengaspalan ya, buruk-buruk. Nah ya betul. Tanpa disadari kameranya kena embun. Oh iya, perlu saya infokan, mungkin barangkali yang mau tahu apa yang kita gunakan di sini. Kenapa hujan juga nekat, nggak masalah, karena kameranya yang dipakai kamera cukup murah. Jadi ini kameranya hanya pakai Bipro Alpha Edition 2S ya, yang lama.
Jadi hasilnya seperti ini. Saya rasa kalau hasilnya cukup bisa dilihat gitu. Terus kemudian ini arah balik ya, ini udah masuk hutan-hutan, arah balik lagi. Saya percepat biar lebih gampang mereviewnya. Terus tadi kembali ke kameranya, kalau kita gunakan Bipro sebaiknya digunakan di kepala atau bisa juga digunakan di dada ya, jangan ditaruh di stang, karena itu video yang waktu saya perjalanan beberapa banyak yang buang karena getaran yang akhirnya videonya kalau dilihat bukan bikin nyaman tapi bikin emosi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau action camnya belum mempunyai fasilitas imaging stabilizer atau AIS ya, biasanya ada yang pakai AIS seperti itu ya, sebaiknya ditaruh di situ. Dan kalau saya sarankan juga walaupun pakai AIS jangan ditaruh di stang ya gitu, karena tetap aja ada getaran, kecuali kalau di depan misalnya ada firing, nah itu mungkin akan lebih ini ya, lebih membantu karena dia tidak kena di shock langsung. Kalau di biasanya di lampu pion itu kan langsung arahnya ke bawah, kena stang langsung gitu. Itu aja, ini kita udah mulai arah balik ya, jadi arahnya udah balik. Nah seperti ini kampungan keluar dari Sembalun menuju Lombok. Daerah Lombok, tanah Lombok itu seperti ini. Kalau rumah-rumahnya di Lombok saya tidak melihat bedanya rumah khas yang seperti di Jawa ya. Saya belum begitu melihat bedanya, jadi hampir sama saja. Yang belum pernah tahu daerah-daerah pinggiran di Lombok ya seperti ini, terlihat tuh di video. Kegiatannya sama, semuanya hampir sama dengan kita ke Jawa, ke Tasik, ke Pangandaran, kita lewati ya, jalan-jalannya sama, hampir semua sama, tidak jauh berbeda. Kalau ke Sumatera kan kita menemukan rumah-rumah yang adat ya, seperti di Minang dan sebagainya. Kalau ini saya kok seperti jalan aja di tempat-tempat yang kebanyakan tempat yang Jawa kita lewatin ya sama. Barangkali ada yang bisa mungkin di daerahnya ada yang jalannya seperti ini tapi arah sedikit ya, dan dingin dan bisa dinikmati. Boleh komen kita main di sana ya. Jadi ini tidak ada jalan lain, jalannya cuma satu aja, tarik lurus. Jadi kalau dibilang nyasar ya kayaknya nggak mungkin, karena ngikuti jalan aja. Yang di review ya cuman jalan-jalan itu karena nggak ada jalan lain. Nah, masa hutannya yang di review, hutan sama aja dengan tapi kondisinya hutan di sini banyak, di bawahnya ditanami tanaman obat itu yang diekspor sampai ke Jepang. Kalau dipanen itu seperti getah, warnanya putih. Itu yang dipakai untuk obat sampai dikirim ke Jepang. Mulai panas lagi. Jadi hawa-hawa dinginnya sudah hilang. Kalau di sana pakai jaket kulit pas, yang terus jaket kulit, ya depan, karena memang udaranya panas. Sampai sini sampai ngantuk-ngantuk, kondisinya udah sangat capek. Ya, oke. Akhirnya kita berhenti di sini dan sangat kecapean, kemungkinan tertidur di sini. Dan video ini berakhir sampai di tempat ini saja karena baterai yang tidak memungkinkan dan segalanya kita istirahat di sini. Oke, terima kasih sudah bergabung.